Jadi kan Kak, jadi cinta imaniah itu adalah meyakini sesuatu tanpa harus dilihat. Itu namanya cinta imaniah. Kalau Itu iman buta, botol. Kan ada itu. Iya. Itu namanya cinta buta. Dihargai iman buta. Nggak apa-apa Kak. Dihargai Kak. Dihargai nanti Jadi dengan surga yang nggak luasnya 10 kali dunia. Gini loh, gini ya Bang, rahasia ya. Yang di bawah ini kan nggak goblok loh Bang. Kau ngomong asal entah apapun isinya. Yang betul. Iyalah. Makanya itu bilang orang. Maksud aku gini loh Kak. Ini kan kayak bahasa Rocky Gerung. Kesannya kakak ngomong seolah-olah orang itu ini nggak goblok loh yang pendengar. Enggak, maksudnya mereka juga mungkin karena udah mendengar bahasaku yang melihat kegoblokan kakak kan gitu jadinya. Bisa aja bahasa Rocky Gerung tuh dipakai. Gitu loh. Coba jadi ini gini, ya, pakai cinta. Bisa nggak kau ngomong? Bisa nggak kau jatuh cinta sama perempuan yang nggak pernah kau tengok? Itulah Enggak. kakak. Iya, bisa membangkitkan dirinya dari Kak. Jadi begini Kak. Jadi Nabi Muhammad itu kan adalah nabi yang nanti memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi nanti di akhirat Rasulullah itu ini dalam ini ya, dalam agamaku ya Kak. Nanti akan dikumpulkan orang dari mulai Nabi Adam sampai umat akhir zaman bayang lahir. Kemudian orang bertanggung jawab dengan semua amalnya masing-masing. Nabi Musa nggak bisa nolong, Nabi Isa Kak nggak bisa nolong. Yang bisa nolong tuh Nabi Muhammad. Oke, kalau kau bilang Nabi Isa nggak bisa nolong, Isa di mana sekarang? Isa aja udah di Kalau surga. dalam agama Isa, Muhammad sekarang di mana? dia Masih di alam barzah. ya, Gimana caranya orang yang belum betul. selamat menyelamatkan kau? Gimana ceritanya? Bahkan tau nggak Nabi Muhammad bilang apa? Sesungguhnya bapakku di neraka. Bapakmu dan bapakku di neraka. Kalau bapaknya jadi neraka, apalagi kau, deh. Bapaknya di neraka Kak. Iya, kok baru tahu kau? Astaga, kok baru Karena tahu sih? begini Kak. Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tambubolon. Tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Dan kali ini kita masih tetap mendengarkan debat terbuka antara apologet Kristen Indonesia, yaitu Kak Agatha, yang selalu diserang oleh penanya-penanya tentunya dari umat Islam. Nah, mereka membawa ayat-ayat Alkitab dan seolah-olah mereka memahami serta memaksakan apa yang ada di pikiran mereka. Dan padahal itu tidak sesuai, bahkan jauh dari apa yang diceritakan sesungguhnya. Karena Alkitab itu dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru itu kisahnya adalah kisah yang digenapi dan yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Nah, seperti apa diskusinya? Mari sama-sama kita saksikan diskusi berikut ini. Halo. Ya, Islam Kristen, Bang. Oh, aku Islam Kak. Kayaknya kita seimbang. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Ya, aku menanya tentang menguatkan hal-hal yang sifatnya keislamanku aja Kak. Karena kalau untuk urusan Kristen aku tuh nggak banyak tahu. Cuman aku Kan tak suruh kamu keluargaku- bertanya tentang imanku. Oh, memang keluargaku pun Kristen banyak ada Kak. Karena kan aku orang Batak kan. Aku marga Sinaga, mamaku Buru Malawu. Jadi opung dari mama itulah yang masuk Islam. Oke, Gitu. kamu kayaknya Muslim ya? Muslim lah Kak, Muslim Ya, oke. 100%. Ya boleh saya tanya kalau nggak mau nanya. Boleh Kak. Oke. Penulis surat Tapi Al pertanyaannya Imran. jangan yang berat. Pertanyaannya jangan berat-berat kali lah. Enggak. Penulis Al-Quran itu Ali Imran, surat Ali Imran itu siapa? Al Imran ini kan menceritakan tentang keluarga Zakaria ya Kak. Bukan penulisnya, saya tanya penulisnya. Penulis Al Imran gini Kak, yang aku tahu Al-Quran itu ada 6.666 ayat, 30 juz. Jadi dia sejak ada di zaman para sahabat yang dikumpulkan oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya agar dia tidak hilang perkataan-perkataan Allah itu.
sehingga Oke. dihafal lah sama orang-orang Oke, terkini. pertanyaan saya, Gitu. siapa penulis Quran pertama? Eh, penulis Quran mungkin kakak lebih tahu kak jawabannya, tapi kok ini di aku? zaman Kan aku di nanya zaman kamu. sahabat. Nggak tahu aku Ya siapa pastinya penulis di Ali zaman Abu Imran. Bakar. Iya, kakak nanya fokusnya di Al Imran pula ya. Ya udah, penulis Quran pertama lah siapa? Oh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lanjut. Aku sambung dulu lagumu. Oke, Megalodon. Ada aja namanya. Katanya seimbang. Aku nggak tahu aku. Seimbang mungkin berat badan kami ya. Jangan. Simbang nih, simbang kita. Simbang kita. Namanya Zaid bin Sabit. Said bin Thabit. Oke, jadi hanya satu orang ini yang menulis seluruh surat itu. Kalau searching di Google begitu, tapi yang ku dengar-dengar ketika aku yang mengaji, banyak sahabat-sahabat yang mengumpulkan mushaf-mushaf itu tadi. Salah Nggak, aku satunya tanya, Abdullah aku bin nggak nanya Mas'ud. musabnya. Penulis musabnya itu siapa? Tapi tadi Saya pun tak tahu lah. Tak bisa kami pertanyaan yang berat nggak bisa? Yang berat? udah yang ringan-ringan aja dulu. Siapa? Siapa? Nggak tahu. Tadi udah jawab Zaid bin Sabit. Dia yang menulis semua Quran itu, surah itu. Iya, karena dia dikenal sebagai orang yang kecerdasannya, daya ingatnya tinggi dan dipercaya sama Rasulullah gitu. Oke, kalau dia penulis pertama, ya. Tadi kamu mengatakan sebenarnya sebelumnya itu tidak ditulis supaya nggak hilang, makanya ditulis gitu kan? Ya, karena kan wahyu itu kan ada yang dia disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ada yang Berarti secara di lisan batu. kan? Secara lisan hafalan kan? Betul? Iya, terus betul. Kalaulah memang wahyu itu diturunkan secara hafalan, kenapa namanya surat? Kalau wahyu itu dituliskan secara hafalan, Bukan kenapa dituliskan, namanya surat? diturunkan bentuk hafalan atau pelafalan, kenapa namanya surat? Namanya Ya, surat kalau itu kayak tulisan kan? Namanya surat itu tulisan. Apakah wahyu itu Iya. diberikan Iya. dalam bentuk tulisan? Itu. Kalau wahyu itu diturunkan bukan dalam bentuk tulisan, kenapa namanya surat? Terus hubungannya sama keimanan Allah apa, Kak? Astaga, botol. Kamu kan gini, kamu beriman kepada buku bacaan, tetapi kamu nggak tahu seluk beluk yang kamu imani ini itu loh. Kok apa hubungannya sangat Kakak besar? Langsung to the point aja lah. Jadi begini, Kak, kalau di dalam Al-Qur'an itu ada namanya la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan bagi orang bertakwa. Itu kata siapa? Kata Al-Baqarah, Al-Qur'an. Al-Baqarah itu perkataan siapa? Kanjeng kan? Perkataan Allah lah, Kak. Perkataan yang tertulis. Oke, kalau kamu bilang perkataan Allah yang tertulis, manalah Musa pertama? Manalah Musa pertama? Iya, Musa Ya, terus pertama kan- yang nulis siapa? Ya kan ini kan Kak dikumpulkan. Jadi kan Kakak tadi nanya. Namanya Musa dikumpulkan, beriman? berarti sebelumnya tercecer. Dalam bentuk apa, Di? Ada yang dalam bentuk, yaitu awak karena nggak hidup di zaman Bentuk itu kan musaf Kak. kan? Jadi, Sebentar. Bentuk Bentuk musaf kan? Bentuk tulisan kan? betul. Atau dikumpulkan dalam bentuk hafalan? Iya, dua-dua bisa betul Kak. Dua-dua Orang bisa betul. namanya Wak. Iya kan. Misalnya kalau Kakak dari melalui perkataan Nabi juga itu adalah wahyu yang kemudian dituliskan menjadi Al-Qur'an. Ada yang memang dia tertulis di berbagai tempat. Oke. Aku sendiri juga tempat dan bentuk Contoh bendanya ya, nggak contoh tahu ya, gitu. contoh Al-Baqarah. Cuman aku beriman kepada Al-Qur'an itu aja sih Kak. Bukan. Contoh Al-Baqarah ya kan? Artinya sapi betina.
Apakah Al-Baqarah itu Allah yang menurunkan wahyu? Ini adalah surat Al-Baqarah dengan judul Al-Baqarah gitu. Apakah Allah menurunkan? Ini adalah surat Al-Baqarah. Tuliskanlah. Apakah seperti demikian? Ya, yang saya baca hari ini kan, jadi kan ada 30 juz gitu kan. Nah, di lembaran-lembaran Al-Quran, kertas-kertas Al-Quran itu dia mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, seterusnya dan seterusnya. Begitulah, Kak. Iya, maksud aku pertanyaan-pertanyaan itu kan apa ya, Kak? Tidak menambah keimanan juga, hanya sebatas boleh jadi aku tahu juga dari kakak juga gitu kan. Oke, gini ya, kalau kamu katakan gini bro, kalau kamu katakan tidak menambah keimanan, justru imanmu itu dipertanyakan sumbernya dari mana. Masa kamu beriman kepada sesuatu yang nggak kamu ketahui gitu loh. Itu kalau kamu Jadi bilang begini, tidak menambah Kak. keimanan, nambahlah. Siapa tahu kamu itu mengimani sesuatu yang bukan dari Allah. Lu tahu-tahu kok Jadi begini, mengimani Kak. sesuatu yang dari iblis gimana? Oh ya enggak lah, Kak. Jadi kan gini, Loh, Kak. dari mana kamu Jadi katakan yang enggak? Tunggu bentar. Ketika kamu mengatakan ya enggak lah Kak, kok kamu bisa seyakin itu? Apa dasar kamu meyakini itu bukan dari iblis? Gini. Kakak cepet kali langsung dari iblis. Belum lagi. Kan jadi gini, Kak. Kata Nabi itu, aku tinggalkan kepadamu dua. Niscaya kamu tidak akan tersesat. Satu Al-Quran, dua hadis, ya kan? Kata siapa kayak gitu? Nabi. Kata Rasulullah. Kata Nabi. lah, Kak. Oke. Ketika Nabi udah mengatakan Nabi seperti itu, umat ketika akhir Nabi zaman. berkata seperti itu, ya, itu siapa yang menjadi saksinya bahwa dia mendapatkan wahyu itu dari Jibril atau dari Allah gitu? Nah, itu kan Jadi hanya gini, perkataan dia gini loh. setelah Contoh ya bro. Ya, betul. Contoh ya bro ya gini ya. Saya mengaku, Iya, Kak. saya sendiri nih, saya sendiri. Senang kali aku cerita sama kakak. Dengar ya, Betul. saya sendiri mengaku dapat wahyu. Terus orang-orang percaya gitu sama saya. Oh, pokoknya ayat ini tidak ada keraguan-raguan. Pokoknya saya dapat wahyu. Kan ini iman gila nggak sih menurut kamu? Saya mendapatkan wahyu Kak, tanpa jadi saksi. Saya mengaku nabi tanpa ada yang mengangkat saya. Hah? Gimana ini, bro? Bentar ya, Kak, batuk. Minum Terus, aja. maksudnya gini. Ya, ini ntar ya minum aja, Kak. Jadi begini. Jadi kan, Kak. Jadi setelah tadi dua itu, niscaya kamu nggak akan tersesat, Al-Quran dan hadis. Nah, dalam memahami Al-Quran dan hadis, itu kan, Kak, kita juga harus berujuk kepada ulama-ulama yang bisa layak dipercaya. Coba Gitu. saya tanya, Layak ulama-ulama yang bisa dipercaya itu, ulamanya itu ketemu nggak sama nabimu? Ya, jadi dia ketemu sama Nabi. Jadi gini, Kak. Jadi ada dalam Al-Quran, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maksudnya yang diwarisi di sini adalah ilmunya. Gitu, ilmunya. Ya. Tunggu. Kalau Nabi mewariskan ilmu kepada para ulama, berarti Nabi pernah mengajar dong. Nah, gini, jadi dia kan minan nabiyyin wasidikin wasyuhada iwasolihin. Jadi setelah dia nabi, kemudian nabi wasidikin para sahabat, kemudian para tabiin. Tabiin ini orang yang tidak bertemu di zaman Rasulullah, tapi dia bertemu dengan sahabat. Itu namanya sanad, Kak. Sanad. Iya, coba setelah tabiin. sanatmu sampai ke Rasul, coba sebutin. Iya, kalau kayak aku, Kak, sanadku ya aku misalnya kayak ini Rafiq Sinaga ngaji sama ada ustadku. Ustadku misalnya contoh Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad ngaji ke Mesir ngaji sampai gurunya dan gurunya sampailah kemudian itu ke Loh, Rasulullah. masa gitu, cuma 2 orang yang kau sebutkan sama aku? Sanat apa itu? 1400 tahun sanatnya nggak jelas gitu loh. Hah? Iyalah, Kakak pun pertanyaannya dalam kali. Kalau awak kan istilahnya lahir Loh, di tahun 90-an, Kak. Soalnya Belajar saya ngaji juga pun gitu awak. bro. Gini ya, saya juga gitu. Saya ini dari gereja ortodoks. Sanatnya ada Rasul Andreas dan Rasul Paulus. Itu sampai kepada Yesus. Itu ada dari gereja yang mengajar sampai ke Romo Betul. dan sampai ke saya. Sanatnya jelas. Harusnya begitu. Itu yang namanya suksesi Harusnya memang begitu. apostolik. Jadi saya percaya, sebentar. Jadi Betul. saya percaya itu ajaran yang benar gitu loh. Loh kamu
Gak jelas. Coba Gini loh, Kak. dari Nabi, sebentar. Dari Nabi. Nabi nggak menulis. Atau Nabi menulis Quran? Nabi menulis Quran nggak? Nabi menulis Quran atau tidak? Perkataannya udah wahyu semua, Kak. Loh, emangnya nabimu itu adalah Allah? Katanya wahyu semua, kok ngeri kali. Oh iya, ada di dalam Al-Quran. Semua perkataan Nabi itu adalah wahyu. Berarti Nabi yang Cuman mewahyukan itu. dia bukan berarti dia itu Allah gitu, Kak. Di perkataan Rasulullah itu semua wahyu. Nah, yang Wahyu yang sifatnya dia turun dapat dari malaikat, mana? Sebentar, wahyu dari malaikat mana? Jibril. Siapa Malaikat saksi dia Jibril. menerima wahyu dari Jibril? Siapa saksi dia menerima wahyu dari Jibril? Oh, kalau aku rasaku nggak perlu tahu, tapi aku menerima. Makanya saya bilang, saya juga bisa ngaku saya dapat wahyu di kamar mandi dari malaikat Jibril. Siapa Oh, saksi? kalau ada kakak yang ngomong, aku nggak Pokoknya percaya kalian lah. percaya aja. Loh, saya juga bisa Nggak, kayak kalau gitu. kakak yang ngomong aku nggak percaya. Loh, kenapa Nabi yang nggak kau kenal sama sekali, kau percaya nengok mukanya aja nggak? Iman buta nggak? Kak, jadi gini. Jadi dalam keimanan itu, ini Kak. Jadi ada namanya iman. Buta. Ada namanya cinta. Dengar, ada namanya cinta imania. Ada namanya apa cinta istilah cinta sahwatnya. Dengar, Kak. Iya Cinta Kak. imania. Jangan kayak gitu Kakak, nanti jatuh cinta Imannya apa sama dari Kakak. mana? Apalah arti Dengarlah imannya? dulu. Apalah arti imannya? Jadi, Aku pun dari- aneh-aneh aja kau bahas Nabi. Cinta imania itu, iya, ada cinta imannya. imania itu adalah Oh, meyakini tengok sesuatu yang nggak perlu Astagfirullah. harus kita lihat. Gini ya bro ya, di dalam kamus bahasa Indonesia juga nggak ada imania, diksi imania nggak ada, adanya imaniar, nama Cinta. penyanyi. Iya, oh berarti Kakak Imania. baru tahu. Ini baru kasih tahu Kakak. Batiniah ada, imaniah nggak ada. Nah inilah biar, ya udah ini biar kamu dari aku lah Kakak tahu itu. Pakai bahasa Dari yang aku nggak lah Kakak ada tahu. kata-katanya di dalam. Ada loh Kak. Mana ada loh, imannya? Kakak nggak percaya Kak. Apa itu imannya? Wah, jadi ya biarlah Kakak kasihlah aku kesempatan menjelaskan. Jadi Tapi jangan manguloki lah, kok mangulok, kau Iya. kan nggak jelas jawabanmu. mengulok-ngulok Kakak macam orang siantar Kakak mengulok-ngulok. Itu Iya, kan bahasa manguloknya aja perluasan. kau, kasihan lo 1.100 Bahasa orang pajak ini. perluasan itu. Hmm. Itu bahasa Apa, pajak perluasan. Dengarlah dulu kan. Jadi kan Kak, jadi cinta imaniah itu adalah meyakini sesuatu tanpa harus dilihat. Itu namanya cinta imaniah. Kalau Itu iman buta, botol. Mana ada itu? Iya. Itu namanya cinta buta. dihargai dulu. Iman buta. Nggak apa-apa Kak. Dihargai Kak. Dihargai nanti Jadi dengan surga yang luasnya kalau 10 kali jawaban dunia. gini loh, gini ya Bang rahasia ya. Yang di bawah ini kan nggak goblok loh Bang. Kau ngomong asal entah apapun isinya. Yang betul. Iyalah. Makanya yang bilang orang. ngomong. Maksud aku gini loh Kak. Ini kan kayak bahasa Rocky Gerung. Kesannya Kakak ngomong seolah-olah orang itu ini nggak goblok loh yang pendengar. Enggak, maksudnya mereka juga mungkin karena udah mendengar bahasaku yang melihat kegoblokan Kakak kan gitu jadinya. Bisa aja bahasa Rocky Gerung tuh dipakai. Gitu loh. Coba Jadi ini gini, ya, pakai cinta. Bisa Belum nggak lagi sih kau- aku ngomong. bisa nggak kau jatuh cinta sama perempuan yang nggak pernah kau tengok? Itulah Enggak. Kakak. Iya, bisa. Dengarlah dulu Kak. Enggak. Dengar dulu. Makanya kau bilang cinta imania. Itu aja nggak ada pernah kau nampak, bisa-bisanya kau cinta, kan gila kau. Itu ada cinta buta, madap-dapi, gelap. Pokoknya cinta aja gelap. Nggak nampak kau, entah Kak, apa. kalau sempat baru dilihatnya baru dia cinta Kak. Itu ayam Kak. Ayam Itu itu logika. jumpa sama ayam perempuan. Itu Iya, inilah logika, deh. Inilah Itu logika. logika. Tengok. Dengarlah kakakku. Dengarlah Kak. Ayam jantan sama ayam betina jumpa, kawin orang itu. Nah, jadi kalau misalnya kita cinta nggak mesti harus melihat. Tidak melihat pun bisa juga cinta. Apalah Gitu. dasar kau Namanya jatuh cinta cinta sama imania. sesuatu yang nggak ada? Apalah dasar aku mencintai sesuatu yang enggak ada. Inilah Kak dengan kebesarannya ini. Ini Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, dikasihnya kita udara, dikasihnya kita air. Ini kan semua diciptakan untuk kita ini Kak. Siapa yang nyiptain Allahmu ini? Nggak sadar kau. Allah, Allah Bang. aku dan Allah Kakak Kalau loh Kak. kalau kau bilang ini Allahmu yang menciptakan, Allahmu waktu dikenalkan sama Muhammad, udah orang udah perang, udah nengok, udah ngirup udara, udah nengok pohon pisang. Allahmu itu Betul, baru. betul. Allahmu itu Oh. baru di abad 7. Itu namanya Jadi begini Kak. wahyu umum yang diklaim semua berhala atau
sesembahan. Ini nanti ketemu kau lagi orang Buddha, Buddha lebih tua lagi daripada Allah kau, betul. daripada agama kau. Jadi begini Kak, Sebentar. di dalam kau tahu Islam, kau. Sebentar, kasih tahu kau. Ya, jadi orang Buddha juga mengklaim bahwa Tuhan mereka itu yang menciptakan langit dan bumi, bahkan lebih tua. Gitu. Jadi kalau kau beriman terhadap apa yang diciptakan, ya itu namanya kalah start. Kau kalah start, Allahmu kalah start. Gitu loh, rahasia. Jadi itu namanya iman buta. Pokoknya kau percaya aja lah. Kalau aku pun bilang ya, ini pohon pisang ini aku loh yang nyiptakan. Apa buktinya? Nggak ada, udah beriman aja kau. Itu namanya iman buta. Itu namanya iman buta. Gitu loh bang. Cemana lah bang cara mikirmu bang? Aku pun bingung lah. Buka dulu mitmu. Sehatnya kau? Cemana lah kau? Di mana kau tinggal? Di Dolok-Dolok? kok dodok Kakak bilang Kak. Aku orang berduit aku Kak. Mintalah duitmu kalau kota-kota gitu. aku tinggal. Kalau berduit kau coba. Coba, jangan bohong kau ya. Kalau kau bilang kau berduit, kau kirim aku kau sekarang. Cepat. Ntar ya Kak, biar ku tunjukkan duitku sama Kakak ya. Lah nggak mau lah, aku cuma ditunjuk-tunjukkan toh. Dikasih lah. Ya kirimlah rekening Kakak, nanti ku transfer. Enggak Jadi lah, begini, Kak. bentuk paus aja lah. Kalau memang betul kau. Bohong berarti kau ya, fix bohong. Nggak bisa kau buktikan kau punya duit. Ntar lah biarlah ku isikan lah dulu Kak, biar top Ya up udah dulu. isi lah, coba tungguin. Dengarlah dulu Kak. Jadi begini Kak, kesimpulannya adalah tentang keimanan ini. Aku kan Kak mengimani Isa sebagai Nabi Allah. Isi dong si Aku Isa. juga Nabi Isa loh Kak. Isa Yesus mana? itu. Aku mengimani Yesus. Dasar Mengimani rupa Yesus. si Isa dot Yesus. Nggak berbeda ya. Yesus yang Oke, kalau misalnya Kakak Coba, nganggap itu beda, aku beriman Isa kepada disalib Injil. nggak? Aku tanya, Isa disalib nggak? Oh, kalau itu enggak lah Kak. Ya Enggak beda, lah. Yesus disalib. Makanya aku bilang, janganlah disamain bang, udah beda bang. Kalau kayak Jangan gitu, sama-sama aku mengimani Injil, Injil yang mana? membawanya kitab Allah yang dibawa oleh Nabi Isa. Isanya tadi kan udah beda sama Yesus. Manalah Injilnya Isa itu? Ayo. Jangan Itu dong. Kakak lah yang tahu itu Kak. Kak, Coba ada caranya, harusnya Tuhan yang tahu. Kalau misalnya aku mengingkari Injil, mengingkari Nabi Isa, murtad juga aku Kak. Murtad aku. Aku sebagai orang Islam, aku mengimani Injil, aku mengimani Taurat, aku mengimani Zabur, Nggak usah lah dulu. gitu kan? Yang lain-lain. Manalah dulu Injil si Isa itu? Kan? Iya, Kamu memang nggak nggak tahu. pernah aku ke. Makanya nggak aku pernah bilang aku kamu pegang kitab. beriman. Begini Kak, jadi ini Beriman cerita. yang nggak ada. Jadi dulu, Cuman. dengar dulu. Jadi pernah aku baca dalam Hikayatus Sahabat saat Umar Ibnul Khattab ketemu dengan ahlul kitab di jalan. Terus ahlul kitab yang maksud di sini adalah Injil. Diceritakannya lah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak juga senang, juga tidak marah gitu. Cuman wajahnya cemberut aja. Terus kata Rasulullah, sesungguhnya apa yang ada dalam Al-Quran adalah menyempurnakan apa yang ada dalam Injil. Bohong. Gitu Kak. Bohong Iya dia. loh Kak. Bohong Dengarlah dulu. dia. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu, secara keseluruhan adalah menyempurnakan Injil, kitab-kitab Nabimu Allah bisa baca. sebelumnya. Tunggu aku tanya dulu. Nabimu bisa baca? Dengar dulu lah, belum lagi aku siap. Gak Nah, jadi apa-apa, begini. gak apa-apa. Enggak. Nabimu bisa baca nggak? Dengarlah, belum lagi siap. Nanti lari perkataan kita. Nanti nggak kirim paus Kalau Kakak. kalau kamu mengatakan Muhammad itu bilang pokoknya ya muka dia kan biasa aja nggak jadi nggak enak kan. Pokoknya Datar, iya, Al-Quran ini datar. menyempurnakan kitab sebelumnya. Kalau dia bisa mengatakan gitu, berarti dia udah baca dulu dong kitab sebelumnya. Harusnya Ya, gitu memang dong. iya, di dalam Loh, Injil. harusnya gitu dong. Iya, Berarti dia udah baca dong kitab sebelumnya. Cie bisa baca cie. berarti dia Sekarang gini, baca ya, kau kitab sebelumnya. kalau bilang, oh ini kan misalnya kau kan lagi nulis sama temenmu kan, aku pokoknya menyempurnakan tulisan temanku. Tahu? Kau menyempurnakan tulisan temanmu, berarti kau udah baca tulisan temanmu kan? Iya pastilah Kak, karena kan di dalam Al-Quran itu ada Berarti menceritakan Nabi tentang Muhammad- kerasulan Berarti Isa Nabi juga. Muhammad udah baca kitab sebelumnya. Betul juga itu Kak. Berarti dia nggak umi dong, Umi itu apa? nggak bisa baca. Nggak ngerti aku bahasa kata. Pokoknya gini, jadi endingnya adalah Ending kalau nggak nih? nanti ini kan Kak,
Allah kan ini kan cuman Tuhan yang tahu Ah, kebenaran tahu dari dari tadi semua jawabanmu perdebatan hanya kita. Tuhan yang tahu. Iyalah, kakak pun kak berjuang juga nya kak untuk yang hak. Aku pun gitu juga nya, ya kan? Kakak mendakwakan yang itu juga lah, mendakwakan yang hak menurutku, menurut agamaku. Nah, cuman begini, kalau nanti orang Kristen itu masuk surga, ya kan? Aku juga masuk kak. Kenapa? Karena aku beriman kepada Injil, ya kan? Aku nggak mengilang. Tapi kalau nanti Islam yang kemudian masuk surga, kakak nggak masuk karena kakak nggak beriman pada Muhammad. Gini, surgamu itu kan, maaf ya, kita tahu ya. Aku pun jijik masuknya ya, karena kayak gitu ya, memperlakukan perempuan itu Disombongnya kayak kakak. enggak, memperlakukan perempuan Yang itu mana? kayak nggak manusiawi ya. Itu satu. Yang kedua, bro, kalau kau bilang kalau kakak masuk surga, aku juga masuk surga kak, karena aku beriman kepada Injil. Masalahnya Yesus nggak nulis Injil. Itu satu. Jadi Itu apa yang satu. ditulis kak? Itu satu. Yang nulis itu murid-muridnya. Nah ini itu satu. Yang kedua bro, kata Yesus apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan. Kalau kau hanya beriman dengan Injil aja kau masuk surga, mending kau nggak usah Islam, beriman aja sama Injil, kan gitu. Kalau sesimpel itu, sebentar. Kalau sesimpel itu, masalahnya bro, masuk surga itu nggak sesimpel itu. Jadi kalau kamu Masuk mengatakan kalau kakak masuk surga, aku juga masuk surga, Yesus bilang sorry Dori Strawberry, gue nggak kenal lu, soalnya lu dibaptis aja kagak. Oke lah, gini ya bang ya, gini ya Kalau bang. kayak gitu pemahaman kita Kalau sama lah kak. Kalau kau pengen, misal ya, kami ini udah pasti masuk surga karena Yesus itu bilang ya, dia dari surga dan dia telah naik ke surga. Kami ini udah pasti masuk surga. Ada ayatnya, Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Kalaupun kamu beriman kepada Injil tetapi tidak melakukannya, maaf, kamu tuh nggak bisa. Minimal kalau kau beriman kepada Injil, dibaptislah sekarang. Kalau nanti ini wanti-wanti aja kau Dengarlah dulu. Jadi mau begini masuk kak, surga, kan? Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Injil itu, ya kan? Ini kan sama-sama kitab Allah nih. Ya kan? Enggak, jangan. Tuhan kami itu nggak ada nurunkan kitab, nggak ada. Jadi apa cara ngomongnya cuman kak? Ini tahu nggak kau? Ini adalah kesaksiannya para rasul, muridnya Yesus. Injil itu tentang siapa? Injil. Tentang Yesus. Jadi Injil itu, bro, Injil itu adalah Yesus, bukan buku. Kami nggak beriman sama buku. Kami beriman kepada Yesus. Iyalah, Quran yang berjalan lah yang kakak maksud kan? Iya, Quran yang mana ada Quran berjalan? Siapalah Quran berjalan? Saya tanya. Iya, Quran berjalan itu termasuklah Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mengikuti mereka, itulah Quran berjalan. Oke. Kalau kau bilang Muhammad adalah Quran berjalan, sekarang saya tanya, yang namanya Quran berjalan itu bisa nggak dia membangkitkan dirinya sendiri dari mati? Membangkitkan dirinya dari kak. Jadi begini kak, jadi Nabi Muhammad itu kan adalah Nabi yang nanti memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi nanti di akhirat Rasulullah itu, ini dalam ini ya, dalam agamaku ya kak, nanti akan dikumpulkan orang dari mulai Nabi Adam sampai umat akhir zaman bayang lahir, kemudian orang bertanggung jawab dengan semua amalnya masing-masing. Nabi Musa nggak bisa nolong, Nabi Isa kak nggak bisa nolong, yang bisa nolong tuh Nabi Muhammad. Oke, kalau kau bilang Nabi Isa nggak bisa nolong, Isa di mana sekarang? Isa aja udah di Kalau surga. dalam agama Isa, Muhammad sekarang di mana? dia Masih di alam barzah. ya, Gimana caranya orang yang belum betul. selamat menyelamatkan kau? Gimana ceritanya? Bahkan tau nggak Nabi Muhammad bilang apa? Sesungguhnya bapakku di neraka. Bapakmu dan bapakku di neraka. Kalau bapaknya jadi neraka, apalagi kau, deh. Bapaknya di neraka kak. Iya, kok baru tahu kau? Astaga, kok baru Karena tahu? begini kak, karena begini. Jadi orang itu divonis neraka atau tidak, dia itu sudah datang nggak dakwah kepada dia. Jadi sebelum Nabi Muhammad, ayahnya waktu itu belum ada dakwah kak. Jadi agamanya agama ayahnya Nabi Muhammad itu ya agama tauhid. Tidak ada syariat waktu itu. Tidak ada syariat. Apakah- Berarti Allah belum ada lah ya waktu itu ya.
Iya, agama tauhid. Ayah meyakini bahwa agama tauhid, Kak. Tauhid. Oke. Tunggu. Dia dapat agama tauhid dari mana? Siapa? Orang wahyu Allah Kalau nggak turun. Miss, Allah nggak ada ngomong sama siapa-siapa. aku nggak berani ngomong ya apakah Nabi Musa, ayahnya Nabi Isa itu Bukan itu di hadis, itu ada mengikuti tertulis di ajaran hadis. Nabi sebelumnya. Karena di hadis itu ada Ajaran Nabi tertulis. sebelum. Nih ya, itu ada di. Janganlah kakak kayak gitu kak. Kakak pun pintar kali kayak gitu. Nanti Nah, aku kasih nanti hadis aku kok, jadi. jangan cemana. Iya, aku kan kalau udah dengarkan hadis nangis lah aku kak. Bukan Keluar itu air loh, mata itu kan kak. itu kan memang imanmu. Ini cemana kau itu udah pun tahu kalau hadisnya begitu, tetap kau beriman buta. Iya. Mana? Enggak lah, orang aku udah ke Madinah kok. Udah Ya, aku kok- tengok kok- kuburan Nabi ya. Muhammad. Walaupun kau udah ke Madinah, tetap kan nggak bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu selamat dari orang mati, dari antara orang mati kan? Makna daripada setiap ayat yang ada di Alkitab sebenarnya menggambarkan kasih Allah yang dinyatakan lewat pribadi Yesus. Ya, tapi itulah yang namanya diskusi atau debat. Tidak ada yang istilahnya bisa dikatakan kalah atau menang. Tapi yang pasti seharusnya diskusi boleh, bertukar pikiran boleh. Tetapi jangan memaksakan kehendak, apalagi tidak menghidupinya atau mengimaninya. Kalau umat Kristen yang menghidupi Alkitab, biarlah mereka yang percaya, biarlah umat Kristen yang memegang pengertian dan hikmat itu. Jangan dari agama lain, seolah-olah agama lain tidak menghidupi tapi berlagak lebih tahu. Oke, baik. Sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.